Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Evin, NIM 105230017 dari Ilmu Pemerintahan 5A. Di sini saya akan menjelaskan apa itu hukum administrasi negara, ruang lingkup hukum administrasi negara, dan contoh kasusnya. Hukum administrasi negara adalah cabang ilmu hukum yang mengatur hubungan antara pemerintah dengan warga negara. Hukum ini berfokus pada cara organ pemerintah melaksanakan tugasnya, menetapkan batasan wewenang, dan memastikan tindakan mereka sesuai dengan hukum. Secara sederhana, hukum administrasi negara merupakan seperangkat aturan yang mengatur administrasi negara dalam menjalankan tugasnya untuk mencapai tujuan negara. Tujuannya adalah untuk mewujudkan ketertiban, keamanan, dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut Prajudi Atmosudibjo, hukum administrasi negara sebagai hukum yang mengatur dan mengikat alat administrasi negara dalam menjalankan tugasnya. Dan menurut W.F. Prince, mengartikan hukum administrasi negara sebagai keseluruhan aturan yang mengatur cara alat-alat perlengkapan negara menggunakan kekuasaannya. Secara umum, ruang lingkup hukum administrasi negara yaitu yang pertama, pengaturan organisasi pemerintah, mengatur susunan, wewenang, dan fungsi berbagai lembaga atau organ pemerintah seperti kementerian, lembaga non-kementerian, hingga pemerintah daerah. Yang kedua, pengaturan wewenang, menentukan batas-batas wewenang dan diskresi yang dimiliki oleh pejabat atau instansi pemerintah dalam mengambil keputusan. Yang ketiga yaitu aktivitas pemerintah, mengatur cara pemerintah bertindak, baik dalam bentuk penetapan keputusan, pembuatan peraturan, maupun tindakan faktual lainnya. Yang keempat yaitu sarana pemerintah, meliputi aspek-aspek seperti kepegawaian negara, keuangan negara, dan penggunaan kekayaan negara untuk kepentingan publik. Dan yang kelima yaitu perlindungan hukum, memberikan hukum jaminan bagi warga negara terhadap tindakan sewenang-wenang dari pemerintah. Hal ini termasuk adanya mekanisme gugatan atau sengketa di pengadilan tata usaha negara. Salah satu contoh kasus yang pernah terjadi yaitu tentang sengketa aset tanah kampus UIN Sultan Toha Saifuddin Jambi. UIN Sultan Toha Saifuddin Jambi memiliki beberapa aset tanah yang statusnya bermasalah. Ada pihak-pihak lain, seperti masyarakat, yang mengklaim bahwa tanah tersebut adalah milik mereka. Akibatnya terjadi sengketa kepemilikan tanah. Sebagai lembaga negara, UIN Sultan Toha Saifuddin Jambi bertindak seperti pemerintah dalam kasus ini. Mereka harus memastikan aset negara, yaitu dalam hal ini tanah kampus, berada dalam status hukum yang jelas dan tidak diganggu-gugat. UIN Sultan Toha Saifuddin Jambi memiliki kewajiban untuk mengelola aset tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku. Karena sengketa ini tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan, masalah ini dibawa ke jalur hukum. Pihak UIN Sultan Toha Saifuddin Jambi dibantu oleh Jaksa Pengacara Negara mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jambi untuk mendapatkan kepastian hukum atas tanah tersebut. Peran hukum administrasi negara dalam kasus ini yaitu yang pertama, perlindungan aset negara. Hukum administrasi negara mengatur bagaimana aset-aset negara harus dikelola dan dilindungi. Kasus ini merupakan contoh dari upaya UIN Sultan Toha Saifuddin Jambi untuk menegakkan aturan tersebut. Dan yang kedua, proses hukum administratif. Sengketa ini melibatkan surat-surat kepemilikan dan keputusan administrasi negara terkait tata ruang dan kepemilikan lahan. Dan yang ketiga yaitu putusan pengadilan. Setelah melalui proses persidangan, pengadilan akhirnya mengeluarkan putusan yang memenangkan UIN Sultan Toha Saifuddin Jambi. Keputusan ini menegaskan bahwa tanah tersebut sah secara hukum adalah milik UIN Sultan Toha Saifuddin Jambi, sehingga sengketa administratifnya selesai di mata hukum.
Dengan demikian, hukum administrasi negara berfungsi sebagai alat kontrol yang menjaga agar administrasi negara berjalan sesuai aturan, melindungi aset publik, dan menjamin hak serta kewajiban semua pihak terkait. Baiklah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.